Sejak berabad-abad lamanya, tanah Jawa tidak hanya dihuni oleh penduduk asli, tapi juga turut ditempati para pendatang dari luar. Mereka membentuk kelompok masyarakat hingga terbentuk bermacam komunitas etnis. Olivier Johannes Webb dalam bukunya Kota di Jawa Tempo dulu menuliskan, pada umumnya para pendatang menjajal peruntungan dengan berdagang atau bekerja. Anggota keluarga hingga teman dari tempat asal mereka yang sudah terlebih dahulu bermukim kerap dijadikan sebagai batu loncatan. Itu menyebabkan adanya bidang usaha atau pekerjaan tertentu yang didominasi satu etnis. Semua pemukiman etnis itu memiliki sejarah dan orientasi tersendiri yang berkaitan dengan keadaan politik dan ekonomi pada zamannya. Di masa VOC sekitar abad ke-17 hingga 18, banyak kampung pendatang dari luar Jawa. VOC memanfaatkan hal itu dengan melakukan perekrutan pasukan bersenjata di mana-mana, mulai dari Bugis, Ambon, Bali, Melayu, dan lainnya. Selain di Batavia, mereka juga turut mendirikan pemukiman yang dijadikan sebagai kampung militer sebagai zona pertahanan tambahan. Seperti di Surabaya dan Semarang, kampung Melayu saat itu didirikan dekat dengan pelabuhan. Oleh karena itulah, kampung tersebut lebih dikenal dengan julukannya sebagai kampung pelaut dan pedagang. Sejak abad ke-19 dalam Undang-Undang Administratif Kolonial Hindia Belanda, sebagian masyarakat diklasifikasikan sebagai orang timur asing. Contohnya seperti Pecinan yang masuk dalam kampung etnis timur asing. Selain orang Tionghoa, di Nusantara juga terdapat imigran dari Arab, India, Jepang, dan negara Asia lainnya. Tercatat beberapa koloni Arab itu juga tersebar di berbagai kota di Jawa. Mulai dari tahun 1870 pada saat terusan Suez dibuka, banyak kapal dari Eropa ke timur melalui semenanjung Arab bermigrasi dengan skala besar. Di Nusantara, mereka pun menikah dengan wanita pribumi dan menetap di perkampungan Arab. Selain itu, terdapat juga kelompok warga Asia lainnya, yaitu orang Armenia yang berdekatan dengan orang Eropa dari sisi kebudayaan dan etnis. Dalam undang-undang kolonial, mereka dianggap sebagai orang Eropa. Dalam persepsi orang pribumi, mereka mengatakan bahwa semua orang berkulit putih disebut dengan Londo. Akan tetapi, selain orang Belanda, ternyata di Hindia Belanda juga banyak pendatang dari Eropa asing, dan yang paling besar adalah orang Jerman. Kemudian diikuti oleh orang Inggris, Austria, Belgia, Swiss, Italia, Perancis, Denmark, dan Rusia. Mereka tidak tinggal berkelompok, tapi membaur di lingkungan Eropa bersama dengan orang Belanda. Terkait kedatangan orang Tionghoa ke tanah Jawa, terutama pada masa VOC, tidak sedikit orang Tionghoa yang menjadi kuli. Selain berdagang, banyak di antara mereka yang menjadi tukang atau bertani. Secara keseluruhan, jumlah mereka terbilang banyak. Hal itu membuat company khawatir, sehingga dibuatlah aturan yang dikhususkan bagi pendatang dari Tionghoa. Mereka yang sudah tinggal 10 tahun tapi belum memiliki izin tetap akan dideportasi ke negara asalnya. Aturan lain yang dibuat VOC adalah orang Cina dilarang menjual barang-barang Eropa atau Amerika secara langsung. Mereka hanya diperbolehkan menjadi calo, jadi perantara antara pedagang Eropa dengan pribumi. Namun seiring berjalannya waktu, keadaan perlahan berubah. Orang-orang Cina mulai menguasai sektor perdagangan. Hal itu membuat was-was kolonial Belanda, sehingga muncul sentimen anti-Cina dan membuat gerakan memecah belah etnis-etnis yang ada di Nusantara. Salah satu gerakan yang paling kentara adalah membagi masyarakat ke dalam 3 kelompok rasial, yakni Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Cina dan Arab dikategorikan sebagai masyarakat dari Timur Asing.